Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang golongan-golongan yang terdapat di dalam syariat, tariqat maupun hakikat. Dalam syariat ada 4 golongan, 2 golongan yang buruk dan 2 golongan yang baik. Golongan yang buruk adalah, pertama, ada orang yang memahami syariat itu secara terbatas. Ilmu syariatnya sangat terbatas dan dia tidak beramal dengan ilmu yang dia pahami itu. Dia tahu kalau sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, kemudian haji itu wajib, dan tahu tata cara di dalam pelaksanaannya, namun dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Kalau dia tidak melaksanakannya karena mengingkari ibadah itu, mengingkari kewajiban ibadah tersebut, maka dia dihitung kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan halnya iblis yang dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia enggan untuk melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau dia tidak melaksanakan syariat itu hanya karena malas biasa dan tetap meyakini bahwa ibadah itu wajib, tapi dia belum mampu untuk melaksanakannya, maka dia masih dihitung muslim, masih dihitung beriman, tetapi dia berdosa besar. Maka dia disebut dengan fajir, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua yang buruk di dalam syariat itu adalah ada orang yang ilmu syariatnya mendalam, ilmu syariatnya luas, dan dia tidak beramal dengan pemahaman syariatnya yang luas itu. Dia hanya bisa membicarakan dan hanya bisa berdakwah, tetapi dia tidak beramal. Maka itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai celaan terhadap diri mereka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak melaksanakannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang engkau ketahui namun engkau tidak melaksanakannya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun?" Apakah kalian menyuruh orang melakukan kebaikan sementara kalian sendiri tidak melakukan kebaikan itu, padahal kalian membaca Alkitab atau membaca Al-Qur'an? Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Kemudian di dalam syariat ada 2 golongan yang baik. Golongan yang baik itu adalah orang yang punya pengetahuan terbatas tentang syariat, namun dia beramal dengan keterbatasan ilmu yang dia miliki. Maka dia termasuk salah satu dari golongan yang baik di dalam syariat. Golongan yang baik kedua di dalam syariat itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas di dalam syariat, kemudian dia beramal, bahkan dia sampai kepada derajat ulama syariat, maka dia disebut sebagai ulama yang alim dan abid, ulama yang dia banyak ilmu pengetahuannya dan dia beramal dengan ilmunya, maka dia sangat dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada golongan yang terdapat di dalam tariqat. Ada orang yang ilmu syariatnya terbatas, kemudian dia bertariqat. Lalu dengan ilmu yang terbatas itu dia tidak beramal di dalam syariatnya, hanya ikut tariqat, ikut zikir, ikut jamaah zikir, atau ikut salah satu mursyid di dalam tariqat itu. Tapi syariatnya tidak dilaksanakan, maka dia termasuk
salah satu golongan yang buruk di dalam tarekat. Kemudian golongan buruk yang kedua di dalam tarekat, ada orang yang alim di dalam syariat, ilmu syariatnya banyak. Kemudian dia menjadi orang tarekat, ikut zikir, apalagi dia sampai kepada menguasai ilmu syariat tarekat secara luas. Namun dia tidak beramal dengan syariatnya. Maka dia disebut dengan ulama tarekat yang ulama tarekat yang buruk. Dia memahami ilmu syariat secara mendalam, memahami ilmu tarekat secara mendalam, namun dia meninggalkan syariatnya. Maka secara syariat dia tetap tercela dan termasuk orang yang pendosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang selamat atau yang baik di dalam tarekat itu adalah ada orang yang walaupun ilmu syariatnya terbatas, kemudian dia berusaha mengikuti tarekat, yaitu dengan memperbanyak zikir dengan metode-metode yang diajarkan oleh guru mursyidnya, agar dia sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk golongan yang baik di dalam tarekat walaupun derajatnya tidak terlalu tinggi. Masih dia sebagai murid atau sebagai salik, belum mencapai derajat mursyid. Kemudian yang baik lagi, ada yang mencapai derajat mursyid atau dia alim, jadi ulama tarekat. Dia juga memahami syariat secara kafah, secara menyeluruh. Kemudian dia beramal dengan syariatnya. Di tarekatnya dia tetap berzikir bahkan sampai kepada derajat mursyid. Maka ini adalah golongan yang sangat baik di dalam tarekat. Kita pindah kepada golongan hakikat. Golongan hakikat juga dibagi menjadi 4. Ada orang yang terbatas di dalam pemahaman syariatnya. Kemudian dia diberikan rezeki oleh Allah untuk memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak beramal dengan ilmu syariatnya itu. Syariatnya ditinggalkan, dia hanya memiliki ilmu ma'rifatullah atau memiliki ilmu pengetahuan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masih dikategorikan termasuk golongan yang buruk di dalam hakikat menurut pandangan syariat. Ada orang yang alim di dalam syariatnya, ilmunya luas, kemudian dia diberikan rezeki untuk memahami hakikat. Bahkan dia sampai kepada derajat ulama. Maka ini namanya ulama hakikat yaitu yang tidak bisa memberikan suri tauladan kepada pengikutnya atau kepada murid-muridnya. Ilmu syariatnya banyak, ilmu hakikatnya banyak, tapi dia tidak beramal dengan ilmu syariatnya. Maka orang seperti ini masih dikategorikan di dalam pandangan syariat termasuk dalam ulama di dalam mengajarkan hakikat. Kemudian golongan yang baik di dalam hakikat itu adalah ada orang yang memiliki ilmu yang terbatas di dalam syariat, dan dia beramal dengan ilmu yang dia miliki itu walaupun terbatas, dan dia diberikan rezeki oleh Allah untuk memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk golongan yang baik walaupun dia derajatnya belum sampai kepada ulama hakikat, tetapi dia sudah menjadi ahli hakikat yang tetap memelihara syariatnya. Yang terbaik itu adalah ada orang yang memahami syariat itu secara bagus, kemudian dia ahli di dalam syariat, Allah bukakan kepadanya ma'rifatullah, hakikat akan Allah Subhanahu wa taala secara mendalam. Dia naik dari ilmu yakin kepada ainul yakin, bahkan sampai kepada hakul yakin. Dia beramal dengan ilmu syariatnya, menjaga ketentuan-ketentuan syariatnya. Apalagi kalau dia bisa mengambil tarekat, lalu dia paham betul tentang hakikat, maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi ulama syariat sekaligus menjadi ulama hakikat. Dia menjadi abid, dia menjadi zakir, dia menjadi ahli ibadah, dia menjadi ahli zikir,
dan dia juga menjadi ahli hikmah atau ilmu ahli hakikat, yaitu dengan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk itu marilah kita mengintrospeksi diri. Kalau kita yang berada di syariat, di golongan manakah kita di antara 4 golongan itu? Kalau kita masih berada di dalam golongan yang buruk, mari kita pindah kepada golongan yang baik. Demikian pula di dalam tarekat. Kalau kita ahli tarekat, mari kita pindah. Kalau masih berada di dalam golongan tarekat yang buruk, kita pindah ke dalam golongan tarekat yang baik. Demikian pula di dalam hakikat. Bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah untuk memahami hakikat, maka jangan sampai kita larut di dalam 2 golongan yang buruk dalam hakikat. Tapi kita harus menggapai 2 golongan yang terbaik di dalam hakikat tersebut. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama saya hormati, yang masih berada di dataran syariat, baik sebagai ahli ibadah ataupun dia sebagai ulama syariat, mari kita tingkatkan diri kita menuju kepada alimul tariqah, yaitu ke tingkat tariqah dengan beribadah syariat. Kemudian kita tingkatkan zikir-zikir kita, atau kita langsung melampaui tariqat itu menuju kepada hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, mendalami ilmu hakikat, mempelajari tentang ayat-ayat sifat, mempelajari tentang ayat-ayat yang menunjukkan akan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan keterbukaan untuk sampai kepada puncak ma'rifatullah, dari ma'rifat syariat, ma'rifat tariqat menuju kepada ma'rifat hakikat, dari ilmu yakin menuju kepada ainul yakin, bisa menyaksikan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita bisa merasakan akan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kita sampai kepada puncak ma'rifat bahwa sesungguhnya yang ada hanyalah wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wujud alam dan wujud manusia ini adalah wujud yang numpang, yang dipinjamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ahli syariat, dan kalau Allah memungkinkan, mudah-mudahan kita menjadi ahli tarekat dan menjadikan kita sebagai ahli hakikat yang betul-betul ma'rifatullah, sehingga kita beribadah secara zahiran wa batinan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.